banyak orang mendengar tentang mata. Satu, lalu membayangkan bentuk, membayangkan fisik, membayangkan sesuatu yang tampak oleh mata, padahal yang lebih halus bukan di bentuknya, tapi di cara memandangnya. Mata satu bukan sekadar tentang mata, tapi tentang cara melihat. Ketika seseorang hanya melihat dengan satu sisi, hanya dengan logika, hanya dengan pikiran yang terus bergerak, disitulah mata satu itu hidup. Ia melihat, tapi tidak utuh. Ia memahami, tapi hanya sebagian. Ia menilai, tapi tidak pernah benar-benar melihat keseluruhan. Inilah yang jarang disadari. Banyak manusia hidup dengan cara pandang seperti ini. Semua diukur dengan logika. Semua ditimbang dengan pikiran. Semua harus masuk akal. Jika tidak masuk akal, ditolak. Jika tidak sesuai, disangkal. Akhirnya hidup hanya menjadi kumpulan penilaian. Tidak ada ruang untuk diam. Tidak ada ruang untuk melihat tanpa menilai. Tidak ada ruang untuk merasakan tanpa memikirkan. Semua harus dijelaskan. Semua harus dipahami. Padahal tidak semua hal bisa dijelaskan oleh logika. Disitulah keterbatasan mulai terlihat. Orang yang hidup dengan satu cara pandang akan selalu merasa benar. Karena ia tidak melihat sisi lain. Ia tidak sadar bahwa yang ia lihat hanya sebagian kecil dari keseluruhan, seperti melihat langit dari lubang kecil, lalu mengira itulah seluruh langit. Inilah mata satu, bukan buta, tapi terbatas. Yang lebih halus lagi, banyak orang tidak sadar bahwa dirinya seperti itu. Ia merasa sudah melihat dengan jelas, padahal sebenarnya hanya melihat dari satu arah. Ia berbicara dengan yakin, menjelaskan panjang lebar, bahkan mengajak orang lain mengikuti caranya. Tanpa sadar, ia mengajak orang lain melihat dengan cara yang sama. Sementara itu, ada cara memandang yang berbeda. Cara memandang yang tidak terburu-buru, tidak langsung menilai, tidak langsung menyimpulkan. Cara yang memberi ruang untuk diam, untuk melihat apa adanya, tanpa tambahan dari pikiran yang ribut. Disitulah pandangan mulai utuh. Bukan karena menambah sesuatu, tapi karena tidak lagi membatasi. Ketika seseorang mulai bisa diam, mulai tidak ikut arus pikiran, mulai melihat tanpa campur tangan, perlahan cara memandangnya berubah. Tidak lagi sempit, tidak lagi hanya satu arah. Ia mulai melihat tanpa harus menguasai. Ia mulai memahami tanpa harus menjelaskan. Dan disitulah perbedaan itu terasa. Bukan di kata-kata, bukan di penampilan, tapi di dalam cara memandang. Mata bisa dua, tapi cara pandang bisa tetap satu. Dan mata bisa satu dalam cerita. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah cara pandang yang tidak utuh. Maka yang perlu dilihat bukan bentuknya, tapi dirinya sendiri. Apakah selama ini melihat dengan utuh? Atau hanya dengan satu sisi? Karena bisa saja yang diceritakan jauh di luar sana. Diam-diam hidup di dalam cara kita memandang.